kepadamu ya Tuhan. Banyak berkat yang kami peroleh, banyak terobosan, banyak hal baru, banyak kebaikan yang kami nikmati. Karena itu Tuhan, kami tidak sanggup mengucapkan tutur kata kami untuk mengatakan kebaikan-Mu. Malam ini Tuhan sampaikan pesan-Mu lagi untuk kami lewat firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu kekasih Tuhan. Ya, salam semuanya. Bagaimana kabar? Puji Tuhan, malam ini kita ibadah spesial di dalam rangka akhir kegiatan tahun kalender Masehi yang disepakati, diperintahkan untuk kita anut selama waktu berjalan di bumi ini, saudara. Dan hari ini tanggal 31 Desember 2023, kita begitu menikmati banyak berkat Tuhan. Amin. Amin, saudara. Nah, karena itu mari sama-sama kita baca firman Tuhan di dalam kitab Ulangan 8 ayat yang kedua, satu ayat saja. Nanti saya akan uraikan sebentar beberapa poin yang kita renungkan bersama. Ulangan 8 ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Amin. Puji Tuhan. Kita semua umat pilihan Tuhan. Di perjanjian lama Tuhan pilih sebuah bangsa, namanya bangsa Israel. Ini dari Abraham. Ya, sewaktu Tuhan membinasakan bumi yang pertama, yaitu zaman Nuh, maka dari Nuh ini lahir 3 anak pria. Yang tertua nama Sem, yang kedua nama Yafet, yang ketiga nama Ham. Sem ini punya anak adalah turunan dari Abraham, saudaraku. Ya, maka ada istilah agama Semit, saudara, di dalam perjanjian lama. Abraham dipilih dan dibentuk menjadi bapa segala orang beriman. Dan Tuhan memberi janji, ada 3 janji umum kepadanya. Pertama janji ulayat, yang kedua janji keturunan, dan yang ketiga janji berkat, saudara. Ketiga ini mendasari perjalanan iman orang percaya sampai hari ini, saudara. Jadi Tuhan kasih ulayat kecil, saudara, yang sekarang lagi kacau-kacau dikit-dikit, saudaraku. Ya, di tanah Israel itu ulayat yang Tuhan janjikan kepada Abraham dan keturunannya, saudara. Datanglah perjanjian baru, Yesus Kristus, maka janji itu ditambah, diperluas. Jadikan semua bangsa muridku. Jadi untuk bangsa-bangsa, saudara. Jadi bukan hanya bangsa pilih satu tempat, Israel, tapi seluruh bangsa. Ya, bahkan di Raja Daud dalam Mazmur 2, mintalah maka bangsa-bangsa diberikan kepadamu. Nah, dari kehidupan kita waktu ke waktu termasuk tahun 2023, kita pelajari tentang apa yang Tuhan lakukan kepada umat pilihan Tuhan ini sebagai barometer, sebagai diagram pertumbuhan, didikan yang Tuhan izinkan di dalam hidup setiap orang percaya, saudara. Maka dari ayat ini saya akan ajukan 4 pertanyaan kepada kita. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang kita rasakan berjalan bersama Tuhan? Selama ini apa yang engkau rasakan? Kita berjalan bersama Tuhan. Ya, direnungkan, nanti dijawab sebentar jam 12 malam. Amin. Di rumahmu, saudara, ya. Sebelum kau lihat kembang api, karena ada surat edaran dari pihak kepolisian, jalan di Bitung akan ditutup beberapa ruas. Ya, nah ini saudaraku. Pertanyaan kedua, saudara, apakah kita banyak senang di tahun ini? Saudara banyak senang di tahun ini? Ada? Siapa banyak senang di tahun ini? Angkat tangan. Puji Tuhan.
Ya, hampir semua senang, saudara. Pertanyaan ketiga, saudara. Apakah engkau banyak susah, sedih, sulit, dan menangis di tahun ini? Ada? Ada yang banyak menangis? Ada satu orang. Sebentar tuh mau doakannya ibu ya. Ya tetap serius ini. Ya saudara. Karena kita doa dan ibadah tutup tahun itu evaluasi diri kita, pengalaman kita. Ya. Engkau tertawa karena enggak susah saudara. Tapi ada orang yang bergumul sepanjang tahun ini. Jawaban doa belum datang saudara. Nanti kita akan lihat solusi dari firman Tuhan saudaraku. Ya. Pertanyaan yang keempat saudara. Apa pengalaman kita berjalan bersama Tuhan? Karena dari bacaan ini kita akan lihat saudara, Tuhan ingin melihat bangsa pilihan ini berjalan bersama Tuhan. Nah sekarang kita akan lihat saudara, apa seni berjalan bersama Tuhan itu? Seninya apa saudara? Seni itu artinya bahwa yang Tuhan mau, kita yang mau berjalan bersama Tuhan, Tuhan maunya seperti apa sih? Gitu. Bukan maunya kita saudara. Tapi maunya Tuhan. Nah ini saudara, maunya Tuhan kepada kita itu apa? Maunya Tuhan yang pertama adalah di ayat 1, ayat 2 tadi. Ia merendahkan hatimu. Artinya Tuhan punya kepentingan merendahkan seluruh umat percayanya, bangsa Israel. Dengan cara bagaimana? Membiarkan kita lapar. Artinya menahan rezeki. Membuat banyak goncangan yang kita alami hadapi. Tujuan cuma satu, rendah hati. Itu jalan Tuhan, saudara. Tuhan gak pernah berjalan bersama orang sombong, saudara. Orang sombong itu musuh Tuhan. Alkitab mengatakan, wajah Tuhan menentang orang sombong. Karena itu kita memilih berjalan bersama Tuhan, berarti kita harus mengambil keputusan. Saya mau rendah hati. Bilang amin. Mau rendah hati? Caranya seperti apa? Mesti ambil keputusan. Manusia punya kekuatan di dalam diri, ada dua kekuatan. Kekuatan pertama namanya kekuatan iman. Itu keyakinan namanya. Dia yakin kepada firman Tuhan. Kekuatan kedua namanya perasaan. Apa yang dia rasakan baik. Tetapi Tuhan punya keputusan adalah Ia merendahkan hatimu. Di saat kesukaran tiba, Tuhan izinkan kita alami hadapi, maka Tuhan ingin melihat reaksi hati kita. Apakah kita mengasihi Tuhan atau enggak mengasihi Tuhan? Apakah kita pegang firman Tuhan, perjanjiannya atau tidak, saudara? Nah, kalau kita memegang perintah Tuhan, kita akan pasti lulus, saudara, dari waktu ke waktu. Dia menuntun langkah hidup kita, saudara. Karena musuh terbesar bukan iblis, nafsu manusia. Nafsu manusia ini monster dalam diri kita, saudara. Kalau kita mau menang, kita mesti kalahkan monster, saudara. Monster itu apa? Ingin marah, ingin pahit, ingin bela diri, ingin anggap diri benar. Itu monster, saudara, dalam hidup kita. Jadi setiap saat kita belajar menyalibkan, saya putuskan tetap rendah hati. Itu keputusan mengikat, saudara. Amin. Enggak perlu tunggu Tuhan menggilas kita pakai ototronton, saudara, sampai kita cacat baru rendah hati, enggak perlu. Itu hanya butuh keputusan kita berjalan bersama Tuhan. Amin. Maka kita punya ketergantungan. Apa ciri orang rendah hati? Ciri pertama, selalu suka merenungkan firman Tuhan. Ya, dia merasa belum kuat kalau enggak renungkan firman, saudara. Itu ciri pertama. Ciri kedua, suka nyembah, suka doa. Saudara. Dan ciri ketiga, selalu ingin hidup sesuai dengan firman. Yang firman Tuhan katakan. Nah ini, jadi kalau kita diberitahu, saudara, kita punya kerinduan berjalan bersama Tuhan, berarti kita mesti berjalan sini, saudara. Coba kita baca ayat itu tadi ulang, saudara.
Ingat kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau dan untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Nah, jadi dalam kesukaran apa yang kita lakukan, saudara, tidak perlu kita bela diri, kita hanya katakan Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Aku percaya, katakan amin. Itu orang lulus, saudara. Terkadang Tuhan mengizinkan kita melewati lembah air mata, lembah kesukaran. Orang benci kepada kita, suami mengkhianati diri kita. Ya, banyak kesukaran datang, saudara. Kita mesti lawan dengan cara bagaimana? Tidak, saya hanya percaya firman Tuhan. Bahwa orang yang mencurangi aku, orang yang curang kepadaku pasti dihukum Tuhan. Orang yang menyakiti aku pasti dihukum Tuhan. Tapi aku mau hidup pegang teguh perjanjian Tuhan. Itu jadi hebat, jadi kuat. Bila amin. Bila amin. Ini saudara, jalan Tuhan bersama kita, saudara. Itu poin yang pertama, saudaraku. Ya. Poin yang kedua, saudara, mengerti arti kehidupan. Sini beritahu. Ada dua faktor mempengaruhi kehidupan manusia. Yesus berkata, manusia hidup dari dua unsur, roti dan firman Allah. Ya, Yesus ngomong waktu pencobaan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi oleh perkataan firman Tuhan. Ini saudara. Mengapa kita hidup dua unsur? Karena kita manusia punya darah daging, kita butuh makan nasi. Hari raya seperti ini, kita sudah banyak melewati namanya hari-hari perayaan. Saudara pasti punya gula darah naik mungkin, kolesterol agak tinggi dikit karena memang bulan ini bulan enak-enak. Coba tengok ke sebelah, gemuk kan? Amin. Itu enggak dosa, saudara. Katakan amin. Itu berkat Tuhan kau nikmati. Tapi dengar, jangan kita pikir hidup hanya karena daging dan roti. Amin. Halo, amin. Karena manusia punya unsur yang tidak kelihatan, namanya unsur rohani. Unsur roh jiwa kita, saudara. Dia butuh makanan, maka dia butuh firman Tuhan tiap waktu. Itu arti kehidupan. Tatkala kita sibuk memberi makan dua unsur ini, tubuh kita dan roh kita, saudara, yang seimbang, maka ada istilah olahraga muncul dalam bahasa Latin, mencano in corpore sano. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat, saudara. Itu artinya keseimbangan kehidupan. Tubuh sehat fisik dan juga roh kita sehat secara kuat. Kenapa? Karena terang sibuk beri makan. Maka Tuhan katakan di sini, ya, di ayat berikutnya disebutkan begini, saudara. Ya, di ayat berikut mengatakan begini. Ya, kita baca di ayat 3. Ayat 3. Jadi ia merendahkan hatimu biar engkau lapar, memberi makan engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan juga tidak dikenal nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Segala diucapkan oleh Tuhan. Segala firman diucapkan oleh Tuhan. Itu manusia. Ya. Jangan hanya kita berkhotbah baru mau belajar firman, tidak boleh. Menjadi gaya hidup kita. Nggak usah lama. 1-2 menit saudara pagi hari bangun. Baca ayat firman Tuhan, buka HP-mu, lihat ayat firman. Ya. Kalau engkau agak malas karena memang capek tubuh, pencet video suaranya, biar dia baca, engkau dengar, saudara. Kenapa? Kekuatan jiwa kita, ada pencerahan. Supaya apa? Kalau kita menghadapi tekanan hidup, jiwa kita pikir enggak kalut, saudara. Ada pencerahan sudah duluan pagi hari. Maka orang sanggup mengatasi berbagai macam tekanan kehidupan. Ini, saudara. Jadi ciri yang kedua adalah kita mesti melengkapi atau menguatkan tubuh kita, bahkan roh kita. Jangan hidup enggak seimbang. Ada orang puasa terus, enggak makan, enggak minum. Tapi enggak pernah baca Alkitab, saudara.
Nggak seimbang hidup begitu, saudaraku. Organ tubuh rusak, kurang gizi, saudara. Nggak punya kekuatan rohani. Oke. Jadi kita ini dilatih Tuhan sepanjang tahun berjalan bersama Tuhan. Dua unsur kekuatan dalam diri kita. Pertama, kekuatan tubuh. Yang kedua, kekuatan rohani. Kita itu dibalik. Pertama rohani, kedua tubuh. Tergantung kita saja. Tuhan gak paksa. Tuhan sudah memberikan kemudahan demi kemudahan. Kita hidup di zaman Musa, saudara. Zaman Musa gak ada Alkitab. Siapa kuat doa puas, kuat sembahyang, dia dapat firman langsung rema Tuhan ngomong. Sekarang orang ini dimanjakan Tuhan. Alkitab ada, baik secara kertas, secara aplikasi. Wah, mau kurang apa zaman ini, saudara? Hebat. Kita seperti zaman Yosua. Tuhan ngomong, jangan lupa perkatakan firman Tuhan. Itu kekuatan dalam hidup kita. Seni berjalan bersama Tuhan. Gereja kuat, umat percaya kuat. Kalau dia senang renungkan firman Tuhan. Kesulitan datang, dia tidak ingat apa yang dia renungkan. Dia ngomong firman Tuhan. Dan itu jadi Tuhan berkata bagian dalam Mazmur 107. Dia menyampaikan firman-Nya dan dia menyembuhkan mereka. Firman disampaikan dan disembuhkan. Satu ketika Elisa sampai di sungai, ya, di suatu kota. Kota ini sungainya racun, saudara, mengandung racun. Siapa yang minum pasti mati. Apalagi bayi langsung mati. Atau yang mengandung, bayilah keguguran, saudara. Di sungai. Lalu apa tindakan Elisa, saudara? Elisa bawa sebuah, guci atau tempat. Dia isi garam, saudaraku. Isi garam di dalam. Lalu dia pergi ke mata air. Dia bawa ini garam ke mata air. Lalu dia mengucapkan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Mulai hari ini air jadi tahir. Dan tidak boleh ada kematian lagi. Saudara, itu firman diucapkan. Dan bertindak sudah firman Tuhan. Maka itu pun jadi, saudara. Itu kekayaan kita, saudara. Rasul Petrus dan Yohanes jam 3 petang ke bait Allah di Kisah Rasul pasal 3, saudara. Mereka jalan sampai di pintu gerbang, ada seorang lumpuh sejak lahir. Taruh di situ minta sedekah. Apa Petrus katakan? Yang aku punya aku berikan kepadamu, dalam nama Yesus berjalan engkau. Sudah tahu, firman itu mengerjakan mujizat. Sepanjang tahun kita ada pergumulan, entah masalah pribadi, melawan sakit penyakit, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, saudara, masalah pendidikan, masalah pelayanan, saudaraku. Kitanya kuat memperkatakan firman Tuhan. Maka itu, kenapa Tuhan ingin mereka ini, saudara, mengatur arti kehidupan. Hidup manusia bukan roti saja, tapi firman yang keluar dari mulut Allah. Dan firman itu Tuhan taruh dalam mulut kita, di pikiran kita, di hati kita, saudara. Supaya apa? Di tengah masa apapun, kita mengucapkan firman Tuhan. Dan itu jadi dan menolong kita. Bilang amin. Amin, saudara. Halo? Amin. Jadi kita nggak ada punya alasan mengeluh di tengah masa sulit apapun. Ya, kita mengucapkan firman itu jadi, saudaraku. Elisa punya pengalaman lagi di 2 Pasal 7. Seringkali saya ucapkan ayat ini. Waktu mereka dikepung oleh tentara Aram, tidak ada makanan, saudara. Dia bernubuat, besok ada makanan. Saudara tahu, betul besok ada makanan. Melewati cara yang mereka tidak mengerti, saudara. Firman Tuhan diucapkan, maka itu jadi. Karena itu kita mau sukses selama tahun 2024 nanti, dengar baik-baik. Kita mesti setia merenungkan firman Tuhan. Beramin. Setia memperkatakan itu kekayaan kita. Apalagi saya hamba Tuhan. Saya enggak punya uang banyak. Tapi saya punya Tuhan, punya firman. Saya ucapkan itu jadi, saudara. Dan itu jadi. Ini, saudara. Tuhan bekerja tepat waktu.
Ya, firman di mulut kita ucapkan itu jadi. Rasul Paulus kata, firman iman yang aku beritakan kepadamu, dekat di mulut, dekat di hatimu. Barang siapa percaya kepada Yesus tidak akan dipermalukan. Roma 10 ayat yang ke-11. Kita percaya kepada Yesus dan kita tidak akan dipermalukan. Jadi kalau kita melihat di sini, Tuhan ingin kita mengerti arti kehidupan. Katakan amin. Bilang amin. Yang ketiga, saudara, berjalan bersama Tuhan. Nah ini, Tuhan punya seni satu lagi, saudara. Mengajari kita seperti Bapa mengajar anak. Makanya dia nggak mau kita meninggalkan dia, saudara. Dia Tuhan yang menciptakan Taman Eden, itu dia Tuhan yang romantis. Amin. Bilang, Tuhan kita Allah yang romantis, ayo. Betul. Dia bikin Taman Eden yang indah, saudara. Pengantin baru pertama kali tinggal di situ. Sementara honeymoon, datang musibah, saudara. Betul tidak? Bayangkan punya anak pertama, baru nikah, ini I don't know how baru nikah nih, saudara. Dia taruh honeymoon di sana, di Taman Eden. Waduh. Lalu Tuhan bilang begini, itu makanan pohon buah tinggal ambil, itu kuala ambil emas. Semua batu permata di situ. Waduh, enak, saudara. Saya bayangkan di hotel bintang berapa? Bintang 7, itu obat kepala sakit. Bintang 5, saudara. Wah, gitu, saudara. Waduh, hebat. Jalan. Itu setan iri hati sampai gigi jari. Aduh. Padahal setan punya tempat seperti di surga waktu dia bernama Lucifer, saudara. Saudara baca dalam kitab Nabi Yesaya, dia berjalan di batu-batu permata, saudaraku. Tapi Tuhan ciptakan manusia, dia taruh manusia di taman yang penuh dengan batu permata tadi. Namanya Taman Eden. Datang setan, saudara, dia bikin kacau semua. Pengantin kehilangan baju, saudara. Bubar semua itu. Pengantin tadi ceria. Wah, hore, glory, haleluya. Datang jadi ketakutan, tapi anjing kampung dapat pukul, saudara. Ya, ekor ke bawah. Ketakutan, Tuhan berjalan. Nah ini, saudara. Jadi kalau kita lihat sini bahwa kenapa begitu, saudaraku? Itu pengalaman pertama. Makanya di zaman Perjanjian Baru, bahkan dari zaman Daud, ya, zaman Musa, Tuhan punya strategi berubah. Kalau saudara baca Mazmur 91, di situ ayat pertama dan ayat yang kedua mengatakan kita masuk ke tempat rahasia Tuhan. Dan dia ngomong begini, engkau akan melangkai ular naga dan apalagi anak singa, engkau akan langkahi. Tuhan memberi kekuatan pada Musa untuk menghancurkan kekuatan dahsyat setan ini, saudara. Itu artinya bahwa Tuhan mengajari kita seperti mengajari Bapa mengajari anak-anak. Jadi kalau kita menjadi anak Tuhan, mau diajar. Bilang amin. Kasih tahu, saya mau diajar. Jadi anak Tuhan kalau nggak mau diajar susah, saudara. Susah. Terpental nanti. Tapi kalau jadi anak Tuhan mau diajar. Jadi pelayan Tuhan mau diajar, saudara. Kenapa? Karena kita belum tahu apa-apa. Makanya Israel kenapa gagal? Mereka tidak mau diajar. Hanya berpegelintir orang mau diajar. Kebanyakan tidak, saudara. Dan kita belajar di sini, saudaraku. Di ayat berikut mengatakan begini, ya. Kita lihat. Ya, ayat yang kelima, lomba ayat yang kelima, maka engkau harus insaf bahwa Tuhan Allah mengajar engkau seperti seorang mengajari anaknya. Itu. Ada pembinaan, terus diajar, maka itu ada namanya FC, hadir di FC ibadah. Jangan Natal baru datang. FC tempat kita belajar firman di situ. Ibadah umum raya datang, diajari firman. Begitu. Jadi kuat. Ya, jadi kita berjalan bersama Tuhan seperti itu. Ayat ini ambil lagi dalam Ibrani pasal 12 tentang didikan. Tuhan punya 3 langkah didikan. Pertama dia didik, yang kedua dia
peringati, yang ketiga dia hajar. Dalam Ibrani 12 ayat 5-6. Dikutip oleh Salomo juga, saudara. Jadi Tuhan mengajari kita, mengajari saya juga. Ya, supaya saya juga mengerti, oh iya Tuhan, terima kasih untuk ajaran-Mu. Firman-Mu ini mengajari aku. Di situ kita mengerti, wow, hebat ini Tuhan, dahsyat. Dia firman, makanya Yohanes tulis. Yohanes 1 ayat 1, pada mulailah firman. Dalam terjemahan baru yang kedua, versi kedua disebutkan, ya, pada mulai sudah ada firman. Firman itu bersama-sama akan dipakai kata pros, artinya berhadap-hadapan dengan Bapa. Firman itu menciptakan, firman itu yang menjadikan semuanya. Tanpa firman tidak seorang pun, tidak apapun yang jadi, saudara. Lalu ayat 14 mengatakan firman menjadi manusia, diam di antara kita. Itu Yohanes tulis dalam sastra namanya Helenisme. Apa itu Helenisme? Helenisme itu orang-orang Yunani mempertuhankan banyak benda, patung, macam-macam, saudara. Maka gaya tulis Injil Yohanes pakai istilah gaya sastra Helenisme atau kebudayaan Yunani. Artinya begini, bahwa kami loh, Tuhan kami itu firman jadi manusia. Disebut Yesus, itu maksudnya. Jadi orang Yunani mengerti, memahami. Firman jadi manusia, itulah Yesus. Makanya ada pra-eksistensi Tuhan. Yaitu sebelum dia jadi manusia, dia roh dari zaman kejadian sampai selama-lamanya. Dia ada Alfa Omega, saudara. Jadi ada agama yang menyanggah. Loh, Injil Yohanes itu diambil dari sastra Yunani, Helenisme. Bukan, menjelaskan bahwa pandangan Helenisme artinya menjadikan apapun jadi Tuhan, yang penting sakti. Artinya bahwa orang Yahudi ya tidak percaya, tapi orang Yahudi yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, bukan mereka menjadikan manusia jadi, bukan, saudara. Firman Tuhan jadi manusia, itulah Tuhan yang sebenarnya dalam hidup kita. Amin. Mengerti, saudara? Ini. Jadi sastra itu bentuk sastra. Kita ngerti kayak kitab ibarat kitab Daniel itu Aram, sastra Aram, saudara. Jadi kita bisa mengerti, memahami betapa dahsyatnya kasih Tuhan yang besar, saudaraku. Ini Tuhan mengajari kita sehingga kita mengerti, oh iya saya anakmu, saya dapat paham seperti ini, saudara. Baik, saudaraku, ya. Apa yang diajarkan? Diajaran tentang takut Tuhan dan hubungan Bapa dan anak. Kita ini anak, saudara. Ya, dalam perjanjian baru, ya. Kalau kita ini anak, maka dia berdiam bersama kita, saudara. Dia jadi Allah kita. Dia enggak kemana-mana. Terima Yesus, terima urapan Tuhan. Tuhan ada dalam hati kita. Doa nggak usah angkat muka ke atas, ke hati saja. Tuhan sudah ada di sana. Ya, maka orang bahasa roh itu, bahasa rahasia kan biasanya dari kedengaran suara sampai nggak kedengaran, dia ngomong dalam hati. Kenapa? Tuhan di hatinya. Muncul ide, muncul inspirasi, muncul pewahyuan, saudara. Karena ada komunikasi seperti Hana waktu berdoa di zamannya ya Imam Eli, saudara. Dia doa komat kami di hatinya. Itu ajaran, ya. Yang keempat, saudara, yang keempat itu adalah diberkati berlimpah-limpah. Ini. Tuhan taruh kita tempat yang berlimpah-limpah. Ada gandum, air berlimpah-limpah, ulayat yang diberkati oleh Tuhan. Sulawesi Utara tanah diberkati Tuhan. Banyak sungai, danau besar, Tondano, nggak pernah kering. Saya heran sampai hari ini, Danau Tondano itu mata air dari mana, saudara? Ya, toh, kalau danau di daerah Israel kan ada Gunung Hermon. Itu ada cairan es dari Gunung Hermon ke bawah. Jadi sumber air ke danau. Tondano nggak ada gunung es, saudara. Tapi danau nggak pernah kering. Kok campur dua, ada air hangat, ada air dingin, saudaraku. Danau Tondano itu. Kenapa itu ada?
Karena di sini tanah perjanjian. Daerah ini terima Injil. Mayoritas, kalau tidak salah dalam demografinya itu, Kristen sekitar 80%, saudara. Itu, Sulawesi Utara. Kristen 80%, hampir 80, 70. Saudara bisa lihat di Google, saudara. Itu diberkati Tuhan, saudaraku. Kota Bitung ini banyak kuala juga. Ada kuala bir. Di daerah Pak Elias juga ada sungai itu. Bor air dapat, saudara. Ada air perang. Dari bir sampai air perang ada, saudara. Halo? Melimpah, saudara. Daerah Makawi di sana. Ada air perang, saudara. Makanya di sini nggak pernah kalah. Ya. Zaman dulu, saudara tahu, itu Opa Lengkong punya patung di Bitung itu. Perang melawan orang-orang Mindanao, saudara. Di Selat Lembe ini. Ya, saudara. Oh, Mindanao kalah, saudara. Kalah. Opa Lengkong, saudara. Nah, itu patung di dekat itu. Di Kotosan di dekat itu apa? Pertigaan, di Bank Mandiri situ. Kalah, saudara. Mindanao diusir keluar. Kalau enggak di sini termasuk Filipina, saudara. Perang, kuat. Maka disebut itu air perang, saudara. Nah ini. Jadi kita lihat sini, saudara. Kita janji Tuhan. Tuhan berkata kepada mereka ini, kalau kita lihat di ayat selanjutnya, berkata bahwa negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, gandum yang limpah-limpah, makan gak boleh hemat, mirip orang, saudara. So makan, kalau malah bungkus tuan rumah, bungkus kau suruh bawa. Itu bikin gembala paling malu hati, amin. Iya toh, baget. Melimpah-limpah makanan. Iya toh. Terus ya kan Natal kemarin toh. Pasturi yang banyak makanan sudah. Sampai kita malu hati. Dan sampai di bawa separuh ke tendeki, simpan di kulkas, kas panas seminggu. Panas terus makan. Sisa simpan lagi terus. Ya, disebutkan ini makan khusus hemat. Nah, bukan berarti orang makan sampai rakus pesta pora, sampai ada lupa diri itu. Nah, ini Tuhan itu luar biasa. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Oh, Dia pelihara kita, saudara. Ya. Kenapa saudara tahu Dia pelihara kita dengan cara seperti ini? Dia sudah ciptakan alam begini subur, saudara. Tinggal dirobok otak kita baik, dia taruh keterampilan, jadi penemu. Saya baca di sebuah berita, jurnal, tentang Freeport. Saudara tahu Freeport ditemukan oleh siapa? Oleh 2 misionaris Belanda, saudara. Misionaris, temukan pertama. Itu tambang itu. Zaman itu masih dijajah oleh bangsa Belanda, itu tanah Papua, saudaraku. Bereksplorasi. Mereka sebagai misionaris pakai pesawat terbang yang mendarat di sungai, namanya Cessna. Lalu mereka jalan melintas sungai, pulau, hutan rimba yang luar itu, saudara. Mereka temukan situ ada emas, tanah mengandung emas. Bayangkan. Wah, kamus mana misionaris tahu emas, saudara? Mereka hanya tahu doa Bapa kami, mereka tahu Injil Matius, Markus, Yohanes. Mana belajar pertambangan? Enggak. Tapi dengar, seperti zaman Adam di Taman Eden, Tuhan ngomong, di sungai itu ada batu mengandung emas. Misionaris menemukan, saudara. Lalu mereka pulang buat laporan. Mereka tahu buku laporan di perpustakaan di negeri Belanda. Datang pelancong Amerika, baca buku itu. Mereka ngomong AB langsung diam-diam balik ke Amerika, mereka turun sedikit. Ternyata betul ada gunung emas di tanah Papua. Tuh. Di eksplorasi zaman dulu, tahun 60-an sampai hari ini, enggak pernah habis-habis tuh emas di tanah Papua. Misionaris yang temukan duluan, saudaraku. Hebat. Itu artinya begini, Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah. Ada lagu yang seringkali nyanyi oleh orang-orang GPDI. Dia peliharaku, Dia peliharaku. Tuhan pelihara kita.
Siapa sih dipelihara Tuhan selama 2003? Angkat tangan. Tepuk tangannya, angkat tangan. Iya toh. Hebat Tuhan, saudara. Saya bangga punya Tuhan seperti Yesus Kristus. Menjelma jadi manusia dan dia beserta kita sampai akhir zaman. Hebat. Ada susah tinggal tenang saat teduh tanya Tuhan. Kita susah sekarang, tolong kuasa sedikit. Amin. Enggak lama Tuhan jawab, saudara. Enggak lama Tuhan jawab. Iya toh. Di bulan Desember kemarin, saudaraku, Natal di Sinar Jemaat, kita renungkan, hamba Tuhan kemarin mau kasih kado apa? Enggak ada uang saya, saudara. Saya mesti kasih kado, padahal biar cuma sedikit, enggak apa-apa. Dosa barang diuangkan saja. Tiba-tiba muncul rezeki, saudara. Saya bilang, Pak istri nih berbagi pada orang, taruh amplop kasih Pak hamba Tuhan. Itu contoh kecil, saudara. Bahwa Tuhan itu bekerja tepat waktu. Saya nggak perlu berjalan pinjam sana kamar, nggak perlu. Saya punya Tuhan. Dia sumber segala janji, dia sumber segala berkat, segala muji, saudara. Tinggal doa Tuhan, tolong kuat sedikit. Bagi Tuhan memberikan. Ini saya tahu, saudara. Habis-habisan Desember kemarin. Tapi nggak pernah terlambat waktu Tuhan tolong, saudara. Ini, kenapa janji Tuhan ini? Asal poin pertama, kedua, ketiga kita lewati, saudara. Maka poin yang keempat akan diberkati berlimpah-limpah. Amin. Itu sama, Paulus tulis dalam Efesus pasal 3, saudara. Sama. Kalau batin kuat, jiwa kuat, diberi kebenaran Allah, maka ayat 20 Efesus 3, dia akan menjawab doa, melebihi apa yang kita pikirkan doakan. Sama prinsipnya, saudara. Tuhan pelihara kita sepanjang tahun. Bilang amin. Iya toh, bilang amin. Tuhan pelihara kita, saudara. Karena itu kalau kita iring Tuhan, kita berani tantang alam tidak mungkin. Karena Tuhan itu alam mujizat. Saya ingat Yonggi Cho waktu memberi ceramah tahun 89, saudara. Di Balai Sidang Senayan Jakarta waktu itu. Dia ngomong begini, tentang doa Bapa kami dijelaskan poin-poinnya. Datang ke poin, datanglah karena engkau punya kerajaan, kuasa, kemuliaan. Dia ngomong begini, kalau Anda ingin sukses dalam pelayanan, Anda harus berani tantang alam tidak mungkin, agar engkau menikmati mujizat dari Tuhan. Dan dia bersaksi tentang pelayanan dia di Korea saat awal-awalnya. Sulit, dia nggak punya apa-apa, sakit-sakitan, saudara. Dia doa minta pertolongan Tuhan. Dia bangun gereja kecil dari tiang kayu pakai terpal begitu, saudaraku. Dan dia punya niat Tuhan. Kita mau bikin gereja besar di tanah Korea Selatan. Tapi saya tidak punya apa-apa. Saya punya Tuhan yang hebat. Saudara tahu, dan Tuhan kabulkan doa itu. Di zaman itu dia membangun gereja paling besar di Korea Selatan. Janji Tuhan, saudara. Amin. Rahasianya. Jangan dibalik, saudara. Jangan saudara minta lahiriah dulu, baru rohani enggak boleh. Rohani dulu penuh, baru yang lahiriah akan muncul, saudara. Kenapa? Karena yang rohani akan menghasilkan yang lahiriah. Bilang amin. Betul tidak? Keajaiban itu terjadi, saudara. Bayangkan Petrus ngomong begini, emas dan perak tidak aku punya, dalam nama Yesus ada mujizat. Itu jadi, saudara. Ya, ini saudaraku, itu yang keempat, saudaraku. Yang kelima, sanggup mengatasi permasalahan. Di ayat 14 dan 15. Disebutkan begini. Jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu dengan ular-ular ganas serta kalajengkingnya. Dan tanah yang gersang, tidak ada air, yang dia yang membuat mata air keluar bagimu di di gunung batu yang keras. Dan lihat, sanggup mengatasi keadaan. Yang pertama, kita bukan diperbudak lagi. Amin. Beritahu, engkau anak Tuhan yang merdeka. Amin. Anak Tuhan yang
merdeka saudara. Melewati padang gurun yang tandus, uran kaljengking saudara. Ini namanya jebakan-jebakan maut. Tapi kalau Tuhan bersama kita, rohani kita kuat, kita rendah hati, dididik oleh Tuhan, rohani kita kuat, Tuhan akan merubah menjadi taman Tuhan. Dari padang gurun dan ular kaljengking itu, dia robah di padang Tuhan, padang apa tuh? Taman Tuhan. Yang berli ini firman Tuhan berurut-urutan saudaraku. Hebat saudara. Dia robah semuanya. Jadi kalau kita menghadap kesukaran, kita hanya berkata, selamat datang kesukaran. Saya dan Tuhan akan merubah kesukaran menjadi mujizat. Amin. Sehingga sepanjang tahun ini akan melihat perbuatan Tuhan yang besar. Halo? Ini saudara, yang paling terakhir adalah jangan lupa Tuhan. Amin. Jangan sombong kok lupa Tuhan saudara. Kalau orang lupa Tuhan repot. Bagaimana ciri orang lupa Tuhan? Pertama malas sembahyang. Yang kedua enggak mau hidup dalam kebenaran. Yang ketiga dia benci gereja. Yang keempat dia benci hamba Tuhan, saudara. Orang lupa Tuhan begitu. Padahal mau kurang apa Tuhan bikin 4 orang? Mau kurang apa saudara? Tuhan itu baik. Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Barang siapa setia sampai akhir, istilah finishing well sampai akhir, dapat mahkota saudara. Amin. Amin. Dapat mahkota. Di ayat paling terakhir, ayat 18 kita baca. Ayat 18. 1, 2, 3 semua baca. Ingat pada Tuhan Allahmu sebab dialah memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tuhan ikrar kepada Abraham di gunung perjanjian, gunung Moria. Aku memberkati engkau. Dia beri kekuatan, dapat kekayaan. Kenapa kekuatan? Karena kekayaan sudah ada, tinggal kekuatan untuk mengelola kekayaan itu. Dalam tanah sudah ada tambang, ada minyak. Dalam laut sudah ada ikan, di kebun sudah ada kelapa. Semua sudah ada, tinggal kekuatan. Berpikir, kekuatan kreativitas, kekuatan urapan, kekuatan mengelola. Kita kalau semua sudah ada. Amin. Ini saudara. Jadi kalau kita jadi orang tell me, telat mikir, Tuhan beri aku hikmat baru di hari ini kepadaku. Ya saudara. Yesus waktu kebangkitan dia ngomong pada ke-12 muridnya di Lukas pasal 24. Apa dia bikin saudara? Dia membuka pikiran mereka untuk mereka mengerti kitab suci. Ini saudara. Persoalan manusia adalah pikiran kalau tertutup saudara. Apa setan tertutup? Ya. Maka kita doa, Tuhan buka pikiranku agar aku mengerti, paham. Doa orang tua untuk anak-anaknya saudara. Sekalipun engkau rajin kasih makan 4 selim sempurna, tanpa doa agar Tuhan buka pikiran mereka, mereka jadi orang tell me, telat mikir, alias kurang unggul. Pagi hari, malam hari engkau berdoa, sebut nama anak-anakmu. Tuhan, buka pikiran anak-anakku, berikan kepandaian, kepintaran kepada mereka. Jadi cerdas, saudara. Amin. Saudara. Betul. Kita akan jadi orang unggul di sekolah, punya anak-anak unggul, karena doa. Kenapa? Karena setan tutup pikiran jadi bodoh, saudara. Terdoa. Bukan cuma bodoh pikiran, setan roh durhaka, roh pemberontakan, saudara. Efesus pasal 2 ayat 1 dan 2. Roh durhaka. 2 Korintus pasal 4 ayat 3, 4. Setan tutup mata hati di bodoh. Maka orang tua, saudara lihat Abraham, Ishak dan Yakub selalu berdoa. Anak-anak sudah berlutut di hadapan mereka, mereka doa, tumpang tangan di kepala mereka. Dengan memberkati mereka. Kenapa? Agar mereka orang unggul perjanjian Tuhan. Karena anak Abraham ada 2 jenis anak Abraham. Pasir dan bintang, saudara.
Siapa bintang itu? Orang yang datang untuk menerima berkat Tuhan, itu bintang. Orang yang menolak firman, itu pasir, saudara. Pilih mana? Coret yang tidak perlu. Hidup itu pilihan, saudara. Jadi pesan saya di akhir tahun ini, pulang doakan keluargamu. Kumpul anak-anak, orang tua doakan, Tuhan, kasih pandai anakku. Buka pikiran, jenius betul. Amin. Jangan terhidup lahiriah saja. Oh, yang penting apostolic sempurna, nanti dia pintar sendiri. Enggak bisa, saudara. Udara ini sekotor, saudara. Dosa sudah terlanjur menguasai bumi. Roh durhaka terlanjur menguasai bumi ini, saudara. Doa itu penting, memberkati. Pulang, bisa tahun, saudara. Yang keburu lihat orang bakar petasan, tidak perlu, nggak ada guna tuh. Lihat pun nanti lihat di ini aja, di Facebook saja, amin. Saudara, orang persiar langsung. Tapi penting doa, Tuhan keluargaku. Kalau dia nggak ada doa sebut namanya, buka pikirannya, taruh kebaikan, taruh hikmat dan bijaksana. Itu Salomo minta seperti itu. Anak raja kayak Salomo, tahu kurang gizi apa anak Salomo? Raja Daud berlimpah-limpah makanan, saudara. Tapi kenapa Salomo berdoa minta hikmat dari Tuhan? Berarti istilah yang penting apostolic sempurna dan stunting yang pemerintah itu saya percaya juga, tapi tidak sepenuhnya benar. Ya, stunting tanpa orang berdoa tetap bodoh. Sumber daya kita lemah, bodoh, saudara. Itu firman Tuhan. Kalau stunting betul-betul Salomo nggak perlu nyembah Tuhan, langsung otomatis dia pintar. Raja Piana masa bodoh. Iya kan? Terus kenapa Salomo waktu pada bait Allah dia berlutut, dia mohon. Dan Tuhan datang tanya, engkau minta apa? Hikmat dan pengertian Tuhan agar aku bisa memimpin. Ini sama, saudara. Jadi kesimpulan hidup kita di hari ini dan tahun depan, berdoa malam Tuhan, aku butuh hikmat, pengetahuan, kebijaksanaanmu. Sehingga firman Tuhan berkata 1 Korintus pasal 2 ayat yang 9-10, apa yang belum pernah muncul di pikiran di hati orang, engkau sediakan bagi kami. Namanya ilham dan wahyu, hikmat dan pengertian. Amin. Mau diberkati? Halo, mau diberkati? Amin. Mau diberkati Tuhan? Ini saudara, itu kekayaan yang tidak pernah habis. Yesus memberkati kita semua. Selamat tahun baru. Jangan lupa, jika Tuhan memberkati engkau di tahun depan, jangan lupa Tuhan, Sang Pemberi berkat. Amin. Kita mau datang ke Tuhan di malam hari ini. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan? Tidak terbatas. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi